Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran fisika. Hari ini kita mau membahas mengenai gas ideal. Oke, di pertemuan sebelumnya kita udah bahas tentang kalor. Nah, sekarang kita mau bahas tentang gas ideal. Ya, ada gas ternyata yang ideal ya. Jadi seperti pasangan ada ideal. Berarti kalau gitu ada syarat-syarat, ada ciri-cirinya gitu, ada kriterianya biar gas disebut dengan gas yang ideal. Oke, gas yang ideal itu seperti apa? Oke, ini gas ideal dibandingkan dengan gas yang pada umumnya. Jadi ada perbedaan. Gas ideal itu memiliki temperatur yang tinggi, kemudian tekanannya rendah. Sedangkan untuk yang non ideal itu temperaturnya rendah, sedangkan tekanannya tinggi. Nah, ini kita flashback dulu lah dari sifat dari gas. Gas itu sifatnya adalah volume dan tekanannya nggak tetap. Jadi kalau misalnya dalam suatu wadah, pasti gas ngisi ke seluruh ruangan. Ya kalau misalnya kita ada dalam satu ruangan, satu orang kentut, ya otomatis dalam ruangan tersebut semuanya akan si kentut itu akan kecium baunya gitu dengan cepat. Nggak mungkin 5 menit kemudian, nggak mungkin, tapi dengan cepat. Nah, kenapa? Karena gas memiliki ikatan antar molekulnya yang sangat renggang gitu. Jadi jauh-jauhan, terus juga tidak rapat, terus tidak teratur. Jadi gas ikatan antar molekulnya itu rendah. Oke, lalu gas ideal seperti apa? Gas ideal itu adalah kumpulan atom atau molekul yang geraknya acak. Kemudian molekulnya ini dia nggak ada interaksi pada jarak yang cukup jauh. Jadi kalau misalnya interaksinya itu ada dalam jarak yang dekat. Kemudian molekul tersebar merata dalam wadah. Sebenarnya kalau gas ideal juga sih sebenarnya banyak gas yang pada umumnya juga banyak sih seperti yang gas ideal. Gitu. Nah, ada istilah yang akan muncul dalam gas ideal yaitu mol. Saya yakin semuanya udah pada tahu mol itu apa. Ya, mol itu adalah satu besaran ya, besaran yang menyatakan jumlah zat. Mol itu simbolnya N kecil, massa per massa molar. Massa molar itu bisa dilihat dari tabel periodik unsur. Nah, hati-hati untuk di tabel periodik unsur, dia satuannya masih belum SI, dia CGS. Jadi satuannya kalau misalnya dilihat-lihat itu satuannya baru dalam tabel periodik ya, gram per mol. Jadi nanti kalau misalnya mau dia satuannya mol, maka masanya harus dalam bentuk gram gitu. Oke. Kemudian ada juga mengenai hipotesis Avogadro. Hipotesis Avogadro tentang apa sih? Hipotesis Avogadro itu menyatakan tentang jumlah partikel dalam satu mol. Oke, hipotesis Avogadro itu didapat saat volume, tekanan, dan suhunya sama. Jadi ternyata saat volume, suhu, dan tekanan sama atau tetap, ternyata jumlah molekulnya sama. Berapa sih jumlah molekulnya? Oke, nah ini akibatnya pada suhu tekanan standar atau satu mol gas itu punya molekul yang sama, itu udah pasti. Kemudian kita sebut dengan jumlah molekulnya adalah Na atau bilangan Avogadro. Jadi N itu menyatakan jumlah molekul. Nah, ternyata kita juga bisa menghitung jumlah total partikel itu tinggal dikali N aja. Molnya dikali dengan bilangan Avogadro. Jadi misalnya kita punya 2 mol, tinggal dikalikan aja dengan bilangan Avogadro. Berarti di dalam 2 mol itu terdapat 2 kalinya dari bilangan Avogadro. Lalu berapa bilangan Avogadro? Nah, bilangan Avogadro adalah misalnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini kebayang banget. 10 pangkat 23 itu banyak banget nolnya. Nah, jadi dalam 1 mol itu molekulnya banyak banget sampai 10 pangkat 23 gitu. Jadi kalau misalnya tadi saya contohin 2 mol, maka tinggal 2 dikalikan aja dengan 6,02 gitu. 2 kalinya 6,02 kali 10 pangkat 23 dalam per molnya. Oke. Kemudian ada juga hubungan dengan massa dari setiap atom. Nah, massa dari setiap atom bisa kita hitung dari massa molar dibagi dengan Na gitu. Ini massa atom, itu bisa kita tulis massa molar dibagi dengan Na. Oke.
Nah, ini yang penting adalah ini. Sebenarnya yang dalam gas ideal yang sering muncul adalah tentang persamaan gas ideal. Melulu tentang itu. Sebenarnya apa sih persamaan gas ideal? Yaitu menyangkut tentang tekanan. Dia menyangkut tentang tekanan, pressure. Kemudian apalagi? Kemudian dia tentang volume. Jadi dia melihat beberapa keadaan dari besaran-besaran ini. Keadaan besaran tekanan, volume, kemudian satu lagi adalah suhu. Nah, jadi ternyata apa yang akan terjadi pada gas? Gas itu kita sebut sebagai sistem. Nah, ini sebenarnya luarnya adalah lingkungan. Apa yang terjadi pada gas dalam sistem ini? Tekanannya, volumenya, dan suhunya. Oke, ada empat sih, ada empat yang mengemukakan tentang persamaan gas ideal sehingga mendapatkan persamaan gitu. Yang satu adalah Boyle, dia mengukur saat suhu konstan. Ternyata ada hubungan antara tekanan dan volume. Kemudian Charles itu mengukur saat tekanan konstan. Sedangkan Gay-Lussac itu saat volumenya konstan. Oke, saya punya animasi. Coba kita lihat ya. Nih, ini aplikasi PET yang bisa free banget buat digunakan di rumah. Bisa buat dosennya, bisa buat mahasiswa. Jadi untuk mau mencari simulasi itu bisa banget untuk melihat di PET Colorado. Kita pilih yang ini aja, yang ideal ya, gas ideal. Oke. Sekarang kita mau di sini ada variabel volume. Kemudian ini bisa di hold konstannya, misalnya volumenya. Oke, maaf. Ini bisa kita pilih. Nah, misalnya volumenya dianggap konstan gitu. Oke. Sekarang saya mau isi dulu ini tekanan ya. Kita isi dulu wadah ini dengan gas. Nah, kita isi gas. Nah, ini ada partikel-partikelnya. Di sini ada partikel-partikelnya. Coba dilihat, ini tekanannya nambah. Ya nggak? Jadi dengan kata lain, kalau misalnya suatu wadah diisi partikel, maka tekanannya bertambah. Coba kita tambah lagi. Semakin banyak partikel yang terisi, maka tekanannya semakin besar. Oke, kita punya kesebandingan di sini bahwa jumlah partikel itu sebanding dengan tekanan. Oke, kita punya kesebandingan itu yang pertama. Kemudian, sekarang coba kita kasih kalor, kasih panas, suhunya kita tinggikan. Saat suhunya tinggi, coba kita lihat tekanannya. Saat suhunya tinggi, ini pada volume tetap ya. Saat suhunya tinggi, maka tekanannya dia membesar. Oke, ini saya klik dulu volume tetap. Saat suhunya makin tinggi, maka tekanannya juga semakin tinggi. Oke. Poin yang kedua adalah saat suhunya tinggi, maka tekanannya tinggi, maka dia berbanding lurus. Oke, sekarang diganti lagi. Saya ulang ya. Kita isi gas, kita atur saat suhunya yang konstan sekarang. Saat suhunya konstan ini, kita lihat volumenya. Saya tambah lagi. Lihat volume terhadap tekanan. Saat volumenya kita perkecil, maka tekanannya menjadi besar. Sekarang malah kalau misalnya volumenya kita perbesar, tekanannya malah kecil. Berarti itu namanya apa? Itu namanya adalah berbanding terbalik. Berarti volume berbanding terbalik dengan tekanan. Oke ya. Oke. Kita coba sekarang saat tekanannya konstan. Saya ulangi dulu. Saya isi gas. Pressure-nya kita tetapkan. Kita lihat suhunya. Suhunya kita naikkan. Maka yang terjadi adalah volumenya. Ya, volumenya membesar.
Coba kita lihat lagi. Isi lagi, saya pengen tahu kalau misalnya ini kita dinginkan, tekannya tetap ya. Apa yang akan terjadi? Volumenya akan menciut. Oke, ini kelihatan. Ini aplikasinya adalah saat kamu melihat balon udara itu diisi panas ya. Saat dipanasin, maka volume si balon udara semakin besar. Ya kan? Oke. Jadi yang keempat adalah ternyata suhu berbanding lurus dengan volume. Nah, gitu. Oke, kita back lagi dengan yang tadi. Jadi dari sini dari kesebandingan tadi ya. Nah, dari kesebandingan tadi bahwa kita ada ini suhu ternyata tekanan terbalik dengan volume gitu ya. Kemudian suhu berbanding lurus dengan volume, tekanan berbanding lurus dengan suhu gitu. Nah, dari kesebandingan ini maka kita bisa didapatkan bahwa PV bahwa P dikali V itu akan sebanding dengan suhu. Nah, agar menjadi sama dengan, bagaimana caranya? Ternyata untuk menjadi sama dengan, dia harus dikalikan mol dan suatu konstanta. Nah, ini suatu konstanta. Maka dapatlah persamaan gas ideal. Nah, ini yang persamaan yang melulu nanti akan terus dipakai. PV sama dengan nRT. Nah, ini secara lebih jelasnya kita punya PV sama dengan nRT. P-nya adalah tekanan, V-nya ada volume, mol, ini ketetapan atau konstanta gas umum, ini adalah suhu. Nah, satuannya gimana? Nah, jadi kita punya R, ada dua nih R-nya. Jadi sebenarnya ini tinggal pilih sebenarnya. Jadi pakai yang 8,31 atau 0,0821 tergantung dari satuan dari tekanan dan volume. Jadi kalau misalnya satuan dari tekanannya adalah SI, jadi adalah satuannya adalah Pascal, ini adalah meter kubik, maka ini adalah Kelvin, ini otomatis ya suhu Kelvin. Maka kamu pakailah yang ini, yang Joule. Jadi nanti otomatis akan sama. Sedangkan kalau misalnya kalau misalnya ini tekanannya dalam atmosfer, volumenya dalam liter, maka mending pakai ini aja daripada ngubah gitu maksudnya, daripada mengubah dulu, jadi tinggal pilih aja. Gimana kalau misalnya konstanta yang lain, kalau satunya yang lain misalnya bar gitu, atau yang lainnya. Ya itu tinggal kamu konversi aja ke satuan yang ada di sini. Gitu. Jadi kan konversi udah kita belajar ya, jadi tinggal dikonversi saja. Nah, ternyata gak cuma Boyle, Charles, J. sama Lusak yang mengupakan tentang persamaan gas ideal. Ada satu lagi namanya Boltzmann. Jadi kata Boltzmann ternyata bisa juga kok dengan konstanta saya gitu. Ternyata konstanta saya itu apa? Konstanta Boltzmann yang sebesar 1,38 kali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin. Ini udah seginya harus SI ya. Jadi ada dua persamaan untuk gas ideal. Oke. Gas itu dia bergerak. Setuju ya? Jadi gas itu bergerak. Karena dia bergerak, maka dia punya energi. Energinya namanya adalah energi kinetik. Oke. Energi kinetik gas. Kita punya asumsi untuk teori kinetik gas bahwa gas itu jumlahnya sangat banyak. Terus jarak antar molekulnya jauh lebih besar daripada ukurannya. Ukurannya kecil banget dibandingkan dengan jarak-jaraknya karena ikatannya itu yang lemah. Oke, yang ketiga adalah geraknya itu memenuhi hukum Newton, tapi geraknya acak. Kemudian molekulnya hanya terjadi, interaksinya hanya tumbukan elastis. Tumbukan elastis juga terjadi dengan dinding. Jadi selain dengan sesama partikel juga dengan dindingnya. Oke. Ini kita punya hubungan nih antara tekanan dan gas ideal. Tadi udah jelas banget waktu animasi bahwa kalau kita tambahin partikel atau jumlah molekul ke dalam wadah, maka tekanannya makin besar, ya kan? Oke. Nah,
ini bisa kita lihat T ini ternyata dia sebanding dengan N. Nah, dia berada di atas. Tekanan sebanding dengan N. Makin besar banyak jumlah partikelnya, maka tekanannya kan semakin besar. Juga kalau misalnya energi kinetiknya semakin besar, makin besar kecepatannya, maka tekanannya juga akan semakin besar. Oke, kalau P sama volume ya udah tadi kan, tekanan berbanding terbalik dengan volume. Oke, loh kok harus 2/3? Ya ini secara singkatnya saja. Jadi angka 3 ini dari gerakan yang ada dimensinya ini. Dimensinya adalah X, Y, dan Z, maka dia ada angka 3. Sedangkan angka 2 itu asalnya dari rata-rata. Jadi ini adalah tekanan rata-rata gitu. Jadi nggak mungkin tekanan dalam waktu tertentu gitu. Nggak ini, tapi tekanan rata-rata. Oke. Ternyata temperatur juga sebanding dengan energi kinetik rata-rata dari molekul. Nah, gitu. Jadi bisa kita sebenarnya ini awal mulanya dari suatu gas tuh dia punya energi dalam. Energi dalamnya itu oke, saya tulis saja. Jadi energi dalamnya itu dia ada monoatomik. Saya tulis energi dalam. Jadi energi dalamnya itu simbolnya adalah U. Ada monoatomik. Ada juga diatomik. Kemudian poliatomik. Ya, monoatomik contohnya apa? Contohnya Ne gitu ya. He gitu ya sendiri. Kemudian diatomik apa? Kayak H2, O2 gitu. Dan poliatomik bisa H2O ya, ini banyak CO2 gitu. Nah, ini ternyata ada perbedaan energi dalam yang dimiliki oleh monoatomik, diatomik, dan poliatomik. Untuk monoatomik, energi dalamnya adalah dia punya energi dalam 3/2 nRT. Nah, untuk diatomik, dia punya energi dalam 5/2 nRT. Loh, kok beda ya? Oke. Jadi, untuk monoatomik, dia bergerak secara translasi. Makanya dia cuma 3/2 saja. Jadi, di sumbu X, Y, Z tadi, saya bilang angka 3 itu kan ya sumbu X, Y, Z. Kemudian kenapa jadi 5? Yang 5 itu ditambah dengan nRT lagi. Kenapa? Ternyata gerakannya nggak cuma translasi, dia juga bervibrasi. Oke, sedangkan untuk poliatomik, dia 7/2 tuh. Kenapa 7/2? Karena selain berlinier, bergerak translasi, dia juga bervibrasi, juga berotasi. Oke, jadi ini ada energi dalam di sini. Kemudian, bagaimana interpretasi molekuler dan temperatur? Kita punya tadi energi kinetik, ternyata bisa juga sama dengan energi dalam. Nah, gitu. Jadi kita punya energi kinetik itu setengah mv². Energi dalamnya adalah, kalau misalnya kita ambil monoatomik aja ya, 3/2 nRT. Jadi nanti tinggal menyesuaikan saja. Nah, jadi kalau seandainya semua energi dalamnya diubah menjadi energi kinetik atau sebaliknya, maka akan seperti ini. Atau bisa juga kita tulis ternyata EK itu bisa jadi 3/2 KBT. Nah, gitu. Dari sini kita bisa dapatkan mencari kecepatan tuh. Nah, kecepatannya VRMS namanya. Oke. VRMS. Kecepatan root mean square. VRMS-nya itu caranya adalah kita tinggal bagi aja ini, mencari V, ini duanya bagi. Jadinya kita tulis menjadi mv² sama dengan 3 nRT. Nah, jadinya ini V-nya itu sekarang kita pindahin M-nya jadi ke bawah. Duanya gimana? Ya jadi akar. Oke, kita punya mol itu adalah M per MR, gitu ya. Berarti ini bisa kita tulis menjadi 3 RT bagi MR. Oke. V-nya. Begitupun kalau misalnya kita mau pakai
KBT. Nah, dari sini kita bisa pakai kuning saja. Berarti jadinya MV kuadrat sama dengan 3 KBT. Maka V-nya akan sama dengan akar 3 KBT dibagi M. Atau ini juga bisa kita ganti sih sebenarnya pakainya PV. Kan karena PV sama dengan NRT, maka V-nya adalah akar, ini nggak kelihatan ya karena warnanya. Ya, seperti ini bisa juga V-nya adalah akar 3 PV per M. Begitu. Ya, ini penjelasannya sebenarnya ada. Cuman biar lebih jelas saja ya, tadi saya jelasin. Enak internal. Oke. Ya, begitu untuk gas ideal. Sekarang tinggal latihan saja. Kita coba untuk latihan yang kita acak ya. Oke, saya coba latihan yang ini saja. Suatu gas ideal, tekanannya P, volumenya V, ruang tertutup jika tekanan gas dalam ruang tersebut diturunkan menjadi 1/4 kali semula. Oke, kita punya diketahui nih. Ternyata diketahuinya ada kondisi 1. Kondisi 1 adalah tekanan P, volume. Kemudian kondisi yang kedua adalah tekanannya turun. Jadi P yang kedua menjadi 1/4 kali P. Volumenya tetap V. Maka perbandingan energi kinetik sebelum dan sesudah adalah, yang ditanyakannya adalah perbandingan antara energi kinetik sebelum dibandingkan dengan energi kinetik sesudah. Nah, kalau misalnya permasalahannya tentang perbandingan seperti ini, maka tinggal kita bagi saja, atau nanti tinggal coret-coret sih sebenarnya, coret variabel yang sama. Nah, gitu. Kita tulis dulu energi kinetik sebelum dibagi dengan energi kinetik sesudah. Nah, nanti kalau kebalikannya ditanyakan sesudah dibagi sebelum, ya tinggal dibalikin aja. Kinetik itu adalah, karena ini kita pakainya PV, maka kita pakai 3/2 P kali V. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa variabel yang bisa kita coret. Apa aja? 3/2 nggak mungkin berubah. Kemudian yang tetap adalah volume. Nah, gitu. Jadi yang tertinggal adalah tekanannya. Maka ini tekanan sebelumnya adalah P. Tekanan sesudahnya adalah 1/4 P. Jadi, energi kinetik sebelum dibanding sesudah adalah 4/1. Oke. Itu ya. Ini juga sama, kalau yang ini adalah kecepatannya justru nantinya pakainya akar. Nah, ini kalau yang ini tinggal kamu pakai persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan N KBT ya. Karena K-nya ada. Kemudian untuk yang latihan 1, volumenya adalah 500 liter, gas oksigen, suhunya adalah
20 derajat. Nah, ini nanti harus diubah ke dalam tambah 273 jadi Kelvin ya, 293. Ini atmosfer, tekanan, volume. Tentukan massa oksigen dalam tangki jika tekanan MR-nya segini. Nah, kalau ini pakai apa? Ini udah pas jelas banget, pakai PV sama dengan nRT. P, V, N-nya adalah massa per MR, iya nggak? Nah, R kali T. Kemudian P-nya, kamu pakai yang 5, nggak usah diubah. Kenapa nggak usah diubah? Karena kita punya R yang GSI. Nah, ini kita tanyain MR-nya adalah, kalau ini saya coret kilonya jadi gram per mol ya. Jadi pakai gram. 32. R-nya kita pakai yang 0,0821. T-nya adalah 293. Gitu. Maka nanti masanya akan ketahuan, tapi masanya dalam gram karena kita pakai ini MR-nya yang gram. Oke, ini tinggal dihitung saja. Oke, mungkin begitu penjelasan dari saya. Semoga tetap tidak puas dengan apa yang telah didapat. Semoga kalian tetap mencari di luar gitu, mencari pengetahuan yang lebih dalam lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.